Ini yang mana? Ini yang mana? Itu Facebook, ini Instagram. Apa balik? Ini Instagram, ini Ah. Facebooknya. Oke. Yang merah IG, yang gede IG. Udah live ya? Udah. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Kita ketemu lagi hari Rabu ini. Seperti Rabu kemarin, kita akan live di sosial media, which is ada Facebook dan juga Instagram, buat ngebahas tentang Rospi pasti, karena saya Dr. Yusuf Dinut, official dari Rospi, dokter official dari Rospi. Buat yang baru kenalan atau baru ketemu, baru pertama kali nonton aku di sini, selamat kenal, salam kenal. Kita akan live sampai 30 menit ke depan untuk ngebahas semua yang berhubungan sama Rosvi dan juga kesehatan wanita, ya. Ada beberapa pertanyaan yang udah aku rangkum untuk dibahas, dan juga nanti kalau ada teman-teman atau semua yang mau nanya, distributor yang mau gabung juga boleh langsung aja, em, bisa komen di kolom live-nya untuk nanti kita akan ngobrol gitu. Kita tunggu agak sedikit lebih ramai dulu biar nanti kita ngebahasnya bisa lebih enak ya. Aku mau nyapa-nyapa dulu nih. Udah banyak banget kalau yang di Instagram ada Ina Irpus 96, halo. Terus ada Sofia Renza, terus ada Anan Ana Danovi, ada Hanifatul juga, halo semuanya. Di Facebook juga udah ada siapa nih? Antokianto, hai. Yang baru gabung coba absen dulu, say hi, dari mana, lagi di mana, kota apa, jadi aku bisa tahu juga nih. Siang ini aku live dari dengan teman-teman di mana aja. Udah lumayan banyak, udah sekitaran ya belasan orang yang gabung, jadi kita udah bisa mulai. Ada sekitar 11 pertanyaan yang akan aku bahas dari yang sudah dikumpulin, tetapi nanti sambil berjalan kalau ada teman-teman yang mau ngobrol juga atau mau ngebahas juga bisa sekalian di chat aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Halo dok, apakah keputihan berlebih bisa mempengaruhi kesuburan? Sebenarnya kalau kita udah sering banget bahas keputihan itu kan, bisa karena hormonal, bisa juga karena infeksi yang paling sering. Bisa infeksi bakteri, bisa infeksi jamur gitu ya. Tapi apapun apa namanya penyebab si keputihannya, kalau memang akhirnya keputihan terlalu berlebihan, otomatis akan eh, menyumbat jalan-jalan untuk masuk sperma ke apa hidung keluar, artinya juga bisa mempengaruhi dari sebuah program hamil. Jadi setuju kalau program. Jadi sebaiknya emang kalau lagi keputihannya, apalagi keputihannya banyak berlebih gitu ya, keputihan dituntasin dulu juga biar apa? Biar nanti program bisa lebih lancar. Nisa juga yang lagi gabung. Hai Nis, get well soon ya. Kamu pasti lagi nonton dari rumah sakit kan? Aku belum sempat ke rumah sakit nanti ya. Jangan nonton mulu, kamu harus istirahat dulu Nurul. Cepat sembuh ya. Terus kita lanjut lagi nomor 2. Apakah alat kontrasepsi merupakan salah satu penyebab keputihan? Kontrasepsi bukan kayak kontrasepsi jadi menyebab keputihan sih, enggak. Cuma ada beberapa efek samping. Jadi kalau memang tidak cocok kontrasepsinya, jadi akhirnya membuat akhirnya pH atau asam basanya di areal kawatan jadi terganggu, akhirnya atau hormonal juga ikutan terganggu, jadi bikin keputihan. Tetapi tidak semua alat kontrasepsi menyebabkan keputihan. Hanya ada beberapa yang punya efek samping. Kalau teman-teman ada di kondisi seperti itu, maka memang sebaiknya dikonsulkan lagi ke dokter atau ke bidan gitu ya, biar kontrasepsinya dipastikan. Kalau memang ada kontrasepsi yang membuat keputihan, maka harus diganti. Gitu ya. Kita lanjut. Mengapa tanggal haid maju mundur cantik? Tanggal haid itu memang akhirnya ada yang maju, ada yang mundur. Memang seringnya biasanya maju seminggu gitu ya. Apa namanya? Karena memang siklus menstruasi siklus menstruasi setiap bulan di wanita itu dipengaruhi banyak hal, dipengaruhi stres, dipengaruhi aktivitas, dipengaruhi juga karena oleh makanan sehari-hari juga gitu ya. Jadi memang akhirnya kalau kondisinya biasanya kalau memang kita lagi capek banget itu atau lagi stres banget, bisa aja dia bisa maju atau malah jadi telat banget, mundur 10 hari seminggu gitu. Selama akhirnya masih, kalau cuma maju seminggu atau mundur seminggu gitu, itu masih dalam kondisi yang cukup normal, jadi nggak apa-apa itu ya. Lanjut lagi, kita nomor 4. Keluar darah setelah berhubungan, apakah berbahaya? Nah, ini kita mesti lihat dulu nih.
keluar darahnya hanya pada saat first time kita melakukan berhubungan atau maksudnya kayak pengantin baru gitu, atau memang ini nih selalu keluar darah di setiap kali berhubungan. Itu yang harus dievaluasi juga salah satunya. Kalau memang cuma untuk first time berhubungan dan keluar darah masih bisa dibilang cukup wajar karena memang kondisi yang masih tanda petik rapat banget, adaptasi dan segala macam membuat akhirnya berdarah gitu. Jadi nggak masalah. Tapi kalau emang ini perdarahan terus menerus di setiap kali berhubungan badan, apalagi ditambah dengan nyeri yang cukup mengganggu, maka sebaiknya emang dikonsulkan ke dokter karena bisa dicari tahu nih kenapa nih ada perdarahan ini. Jangan-jangan emang ada satu kondisi yang serius, karena kalaupun berhubungan sama ada benjolan, ada miom, ada kista, memang juga akhirnya ada keluhan seperti itu, atau bahkan sampai kanker serviks juga punya salah satu keluhan yang seperti itu. Walaupun tidak selalu yang keluar berdarah pasti akan kanker serviks, tetapi di kanker serviks juga punya keluhan yang mirip dan juga dengan kondisi-kondisi yang lain juga. Jadi sebaiknya kalau emang beberapa kali pada saat hubungan seksual selalu berdarah, memang sebaiknya harus dievaluasi dan dikonsultan ke dokter. Itu ya. Terus, apakah Rosvi bisa membantu menyembuhkan miom? Yes, betul pertanyaannya. Membantu untuk akhirnya memperbaiki kondisi pada saat miom. Jadi, karena memang akhirnya mekanisme kerjanya Rosvi adalah menstabilkan hormon, dan jika kondisi miom itu juga ada hubungannya dengan miom juga ya, kestabilan hormonal itu berhubungan bisa jadi kondisi miom. Jadi kalau hormon udah lebih stabil, harapannya nanti miomnya mungkin bisa lebih kecil atau nggak makin besar gitu. Jadi kondisinya kalau dibilang Rosvi bisa nggak sih bantuin buat ngobatin miom, sangat bisa, itu jawabannya ya. Tapi nanti harus dievaluasi lagi sebesar apa miomnya, seterganggu apa. Sebaiknya boleh banget konsumsi Rosvi kalau yang punya miom, selalu harus dievaluasi ke dokter di USG biar bisa kelihatan miomnya ini berkembang lagi apa enggak, atau sudah berkurang, atau sudah hilang, atau sudah kecil. Itu harus dievaluasi. Jadi sambil konsumsi Rosvi sambil periksa ke dokter tuh lebih baik ya. Udah gitu nanti bisa nanya juga nih, dok kalau gitu kalau saya lagi punya miom, saya kontrol ke dokter dikasih obat juga, tapi minum Rosvi boleh nggak? Boleh Rosvi, karena Rosvi itu adalah sebuah suplemen yang membantu untuk kesuburan kesehatan wanita, maka seperti suplemen lainnya dia boleh dikombinasikan dengan pengobatan dari dokter gitu. Yang penting minumnya tidak bersamaan. Misal obat dokternya diminum dulu 30 menit atau 1 jam kemudian baru minum Rosvi, atau sebaliknya gitu ya. Kita lanjut lagi. 4 bulan lalu saya menjalani operasi angkat rahim. Namun sampai sekarang kalau saya bawa kerja suka cepet capek, terutama bagian paha. Kadang perasaan suka tidak enak, suka sakit kepala kayak tusuk-tusuk. Itu yang menjadi keluhan saya saat ini. Kenapa ya dok? Kapan saya baru merasakan sehat betul seperti dulu lagi? Mungkin ada pantangan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Oke. Kalau dari pertanyaannya berarti dia punya riwayat pengangkatan rahim. Kita mesti tahu nih kenapa diangkat rahimnya, tapi intinya berarti ada suatu kondisi di mana rahimnya tidak bisa tanda petik diselamatkan, jadi memang sebaiknya diangkat. Mungkin karena ada sebuah infeksi yang terlalu besar, atau ada sebuah penyumbatan, atau ada sel keganasan, jadi yang menyebabkan akhirnya rahimnya harus diangkat. Nah, efek-efek yang tadi dirasakan menurut saya adalah efek adaptasi dari recovery dari sebuah operasi yang besar gitu. Jadi sebaiknya memang 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai setahun setelah operasi memang harus dikontrol dulu, dievaluasi lagi ke dokter, dicek kondisi seperti apa, lukanya bagus apa enggak, sudah stabil belum, areal perut dan lain-lainnya sudah baik belum gitu ya. Kalau sudah cukup, sudah baik ya, maka nanti akan kembali seperti semula kok. Ini akan keluhan-keluhan tersebut akan lama-lama akan pelan-pelan akan menghilang. Boleh nggak kalau gitu minum Rosvi? Boleh-boleh aja, walaupun memang akhirnya rahimnya sudah diangkat, tetapi Rosvinya bisa diminum untuk after effect recovery-nya, karena di Rosvi juga ada ingredient untuk anti peradangan ya, dari ingredient itu bisa untuk anti peradangan, jadi justru bisa mempercepat kondisi penyembuhan pasca operasinya gitu ya. Jadi boleh banget sambil minum Rosvi untuk nunggu recovery-nya selesai. Kalau untuk pantangan sih sebenarnya nggak usah ada pantangan makan dan lain-lain, seperti biasa aja. Makan sehat, minum air putih yang banyak, itu udah lebih dari cukup. Bagaimana mengatasi sperma yang encer? Oke, mengatasi berarti bukan menyembuhkan ya. Kalau untuk spermanya sudah benar encer, maka sebaiknya emang ke dokter ya, ke dokter andrologi untuk diperiksa, dievaluasi
pengobatan biasanya dikasih antioksidan. Nah, kalau ditanya adalah pencegahan biar spermanya nggak encer, ya pasti hidup sehat ya, olahraga teratur, tidak merokok, tidak minum alkohol, terus minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat, itu sudah cukup membantu sekali untuk menjaga kesehatan sperma. Makin sehat hidupnya, otomatis berbanding lurus dengan spermanya juga pasti akan lebih bagus, makin bagus. Nah, bisa ditambahin juga dengan minum konsumsi antioksidan, karena antioksidan itu juga bagus untuk kesehatan sperma. Gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Sekarang nomor 8 nih. Oh, udah banyak yang di live ya. Saya baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang di live ya. Dok, saya periksa IVA. Ini dari Facebook ya, teman-teman di Facebook. Nur Hayati Lana ya. Hai Mbak Nur. Dok, saya sudah periksa IVA dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Saat di USG dibilang ada penebalan dinding rahim. Nah, ini kita udah bahas di minggu lalu nih. Dan ada miom juga di dinding rahim. Saat ini terapi untuk masalah hormonal pakai pil KB selama 3 bulan. Baru nanti periksa lagi. Sebenarnya miom ini untuk menghilangkan gimana ya? Apa pakai operasi kah? Berbahayakah miom ini? Apa ada potensi kanker? Oke. Memang akhirnya kalau penebalan dinding rahim, miom, pasti dokter akan memberikan konsumsi untuk pil atau mungkin suplemen yang berhubungan sama hormonalnya biar stabil gitu ya. Fungsinya akan mirip dengan fungsi Rosvi sebenarnya. Jadi boleh juga Rosvi tetap diminum untuk membantu di penstabilan di 3 bulan ini. Nanti akan dievaluasi lagi. Miomnya sudah berkurang, sudah mengecil, sudah hilang atau bertambah atau gimana, itu nanti biasanya dari hasil USG akan kelihatan. Terus operasi apa enggak? Tergantung. Depends on location, depends on size. Jadi tergantung dari lokasi miomnya dan juga tergantung dari seberapa besar miomnya. Otomatis untuk sampai nanti mau dioperasi atau enggak itu seberapa mengganggu dan seberapa membahayakan. Jadi tidak pernah ada kepastian bahwa kalau ada miom pasti akan operasi, enggak juga gitu. Atau miom tidak dia akan operasi juga enggak. Jadi semua itu tergantung dari hasil pemeriksaan dokter. Jadi kalau dokter sudah bilang 3 bulan lagi mau dievaluasi, maka 3 bulan ini maksimalin aja terapinya, maksimalin aja minum Rosvi-nya, maksimalin aja minum obat dari dokternya gitu, akan nggak kenapa-kenapa. Nanti 3 bulan lagi kita akan evaluasi. Kalau ada potensi apa enggak ke kanker, saya nggak bisa jawab karena saya nggak lihat hasil pemeriksaannya. Semua wanita punya potensi untuk kena kanker karena semua punya serviks, semua punya rahim. Begitu juga dengan kanker serviks ya. Begitu juga dengan pria. Semua pria punya potensi untuk kena kanker prostat karena semua pria punya prostat. Cuman dalam perjalanannya nanti akan seperti apa, ada banyak kondisi yang nanti akan mempengaruhi gitu. Jadi ada potensi ke kanker, saya nggak bisa jawab. Nanti bisa lihat di hasil pemeriksaannya aja. Semoga sih enggak, belum tentu akhirnya harus jadi kanker ya. Terus coba kita cari lagi. Oh, Nurul lagi nanya nih. Dok, apakah wanita yang mau menikah harus suntik HPV dulu atau cukup dengan Rosvi? Human papilloma virus. Jadi gini, itu adalah sebuah pilihan yang akhirnya bisa lebih cepat, lebih baik, lebih kompleks, lebih baik. Jadi minum Rosvi itu harus, karena itu sebuah suplemen yang bisa diminum untuk maintenance sehari-harian. Kalau HPV, ini adalah sebuah pilihan. Kalau kalian mampu dan punya cukup budget untuk hanya vaksin, maka silakan dilakukan, itu lebih baik gitu ya. Jadi kayak misalnya Rosvi itu sudah oke, tapi kalau ditambahin vaksin lebih baik lagi gitu. Dok mau tanya, ini dari di Instagram ya, mau Viraula 26. Dok mau tanya, setelah berhenti KB itu haidnya nggak berhenti sudah hampir 1 bulan, kira-kira kenapa ya dok? KB-nya apa? Biasanya beberapa kalau KB yang misal spiral gitu, kalau diangkat ada beberapa yang akhirnya seperti ini, atau mungkin KB suntik juga ada sih, walaupun nggak terlalu banyak. Jadi kalau emang akhirnya 1 bulan nggak berhenti haidnya terus-terusan, nanti next month-nya coba evaluasi ke dokter. Kita akan lihat lagi sudah stabil belum. Tapi yang pasti yang dialami sekarang adalah adaptasi dari siklus menstruasinya. Dia akan mencari stabil lagi karena kan bosan diberhentiin pil kontrasepsinya gitu. Nanti evaluasi lagi aja. Gitu. Aku balik ke sini lagi dulu ya. Mana tadi ya? Oke.
Nomor 10, nomor 8. Dulu kira-kira 10 tahun lalu saya operasi miom tidak ganas dan sudah dinyatakan bersih. Namun semenjak pasca operasi tersebut haid saya malah sakit, tidak teratur dan ketika haid keluar darahnya banyak, Dok. Kenapa ya, Dok, kondisi menjadi seperti itu? Oke, menurut saya ini adalah kita baik lagi. Apapun yang dilakukan pada organ kewanitaan gitu ya, apalagi ada intervensi buat treatment atau operasi seperti ini, pasti akan berhubungan sama hormonal. Balik lagi, dia akan cari stabil lagi siklusnya gitu. Nah itu akan jadi macam-macam banget tuh, setiap wanita akan beda-beda, akan baik-baik aja, ada yang siklusnya terganggu dulu, maju mundur gitu-gitu ya, ada yang nyeri dan segala macam. Sebaiknya memang akhirnya dokternya pasti akan suruh kontrol tuh beberapa bulan setelah operasi. Kontrol tetap dilakukan. Rosvi gimana, Dok? Rosvi cukup bisa membantu untuk menstabilkan hormon. Jadi bisa juga sambil menunggu recovery ini bisa dikonsumsi juga Rosvinya, bisa sehari 1 saset atau sehari 2 saset juga nggak apa-apa, karena kan kita lagi nunggu recovery-nya. Pada saat kita operasi itu kan kita membuat sebuah luka besar gitu, jadi harus ada penyembuhan luka, recovery healingnya juga, wound healingnya juga, recovery dari peradangannya juga, jadi akan berbeda-beda juga, harus sabar pelan-pelan gitu ya. Terus aku habisin pertanyaan sini dulu baru aku balik situ lagi ya. Nomor 9, apakah setelah keguguran wajib dikuret, Dok? Apakah setelah keguguran wajib dikuret? Oke, ini tergantung dari seberapa hasil kegugurannya. Kalau airnya sudah masih kecil ya, betul-betul besar dan sudah bersih, dokter biasanya nggak suruh harus kuret, kayak tinggal nunggu off dulu beberapa bulan untuk akhirnya rahimnya siap lagi untuk program. Si pabriknya ready lagi gitu. Tapi kalau kondisinya memang masih ada sisa yang mesti dibersihkan, maka memang pasti akan disuruh kuret gitu. Kuret itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membersihkan sisa-sisa yang belum keluar untuk bisa lebih bersih lagi, untuk akhirnya bisa lebih siap untuk di kehamilan berikutnya. Jadi tidak semua harus dikuret, tapi tergantung dari case-nya, seberapa akhirnya keguguran itu sudah keluar semua, totalkah, sudah bersih atau masih ada sisanya. Nah itu kalau yang masih ada sisa baru dikuret gitu. Terus. Oke, prolaps uteri atau turun peranakan pasca melahirkan. Biasanya kalau bisa prolaps uteri itu kalau sudah riwayat anaknya terlalu banyak atau anaknya jaraknya terlalu dekat, akhirnya uterusnya tergeser ke arah lebih di bawah, jadi turun gitu. Nah kondisi-kondisi seperti ini agak berat ya untuk kembali ke posisi semula, mesti dengan dibantu olahraga, dibantu dengan ada beberapa intervensi lah. Cuman kalau menurut aku selama akhirnya sehat-sehat aja, nggak ada keluhan, cuma akhirnya perutnya agak sedikit kelihatan buncit, menurut aku sih nggak terlalu jadi masalah yang berarti ya, karena itu emang efek dari biasanya jarak anak terlalu dekat dan terlalu banyak gitu. Terus minum Rossi boleh nggak? Boleh aja. Rossi bantu buat menyehatkan aja dan menstabilkan hormonalnya aja gitu. Terus yang terakhir pengertian ISK. ISK itu adalah infeksi saluran kemih. Jadi biasanya nih pada ibu-ibu, apalagi mbak-mbak gitu yang suka banget nahan pipis atau minum air putihnya kurang, itu akhirnya bisa jadi berpotensi untuk kena ISK, karena akhirnya di kantong kemihnya, karena nahan pipis atau minum air putihnya kurang, jadinya si bakteri nggak bisa keluar dengan maksimal, jadi dia menginfeksi di areal di sekitar di areal di kandung kemihnya dan juga di salurannya begitu. Terus kita balik sini lagi deh, tadi ada yang masih banyak yang nanya, saya masih punya waktu sekitar 5 menit, kita habisin dulu yang di sini. Dok, saya sudah setahun terakhir tidak datang bulan, umur saya sekarang 29. Saya sering mengalami kram perut dan sakit pada pinggang. Bahkan kalau sakit di perut, kepala saya rasanya mau pecah. Terkadang di perut saya kayak ada yang gerak-gerak. Tapi setelah 2 bulan ini saya rutin konsumsi Rosfit. Tiap hari pergerakan di perut saya sudah tidak ada lagi. Tapi saya masih belum datang bulan karena saya habis 6 kotak Rosfit. Setahun terakhir tidak datang bulan, umur saya sekarang 29. Setahun terakhir nggak datang bulan. Coba ke dokter, di USG, dilihat kondisinya ada sesuatu kah di sana, atau ada benjolan kah, atau ada apa gitu ya. Karena kalau dari penjelasan kamu nih masih terlalu tidak spesifik ya, nggak datang bulan tuh penyebabnya bisa banyak banget gitu. Yang pasti mesti dilihat dulu nih di dalamnya ada apa, ada sesuatu kah. Jadi sebaiknya emang ke dokter ya untuk di USG. Dokter mau tanya, saya masih umur 26 tahun, haid saya lancar cuma 2 hari saja, setelah itu kadang nggak keluar lagi, dok. Itu aman nggak ya, dok? Terus kalau saya minum Rosvi ini, haid saya
Kebetulan saya mana sih? Terus kalau saya minum Rosvi ini, haid saya akan lancar lebih 2 hari nggak ya dok? Oh belum minum, baru mau minum. Kebetulan saya sudah konsumsi Rosvi untuk masalah nyeri bisa teratasi dok, tapi untuk haidnya lancar masih tetap 2 hari aja, itu bagaimana dok? Silahkan diterusin ya. Em, Haid yang terlalu pendek atau terlalu panjang itu berhubungan lagi-lagi dengan progres estrogen yang tidak stabil. Jadi minum Rosvi nyeri haid bisa, panjang pendek siklus juga termasuk gitu ya. Kalau akhirnya nyeri haidnya udah lumayan hilang, alhamdulillah. Tetapi kalau untuk yang apa namanya jumlah siklus haidnya silahkan diterusin. Kalau emang sampai siklus depan belum juga ada perubahan, ya mendingan kamu ke dokter di USG juga dilihat, karena orang tuh siklus haidnya tidak lancar tuh kemungkinan besar bisa ada benjolan, bisa ada karena hormonal aja yang tidak stabil dan lain-lain. Nah kita harus pastiin nih emang kalau tetap sehat maka harus terusin aja gitu. Mana tuh? Oh Bunda Ni Magfiro, dok mau tanya dong, kalau perut bagian bawah sering sakit itu gimana ya dok? Apakah termasuk SK? Warna urin agak warna merah dan pekat, kalau naik motor juga sering sakit. Biasa kalau orang SK yang aku tuh bisa sampai demam juga, terus jadi nyeri banget pas pipis gitu ya. Sebaiknya emang diperiksain, apalagi kalau ada demamnya segala macam, nanti diperiksa urinnya. Kalau emang ada bakteri di urinnya ya berarti SK begitu. Ada lagi yang belum di atas atasnya? Belum, banyak sih pasti ke skip. Kita di Instagram dulu. Nah, bolehkah orang belum menikah konsumsi Rosvi? Boleh-boleh aja, karena Rosvi itu kan intinya kan suplemen untuk wanita, jadi semua wanita boleh minum. Kapan start minum Rosvi dok? Sebaiknya memang minum Rosvi memang pada saat yang sudah menstruasi gitu. Jadi kalau dulu suka nanya umur berapa dok boleh minum Rosvi, saya bisa bilang SMP kelas 3, SMA kelas 1, SMA kelas 3 ya, pokoknya selama dia sudah beneran menstruasi aktif gitu, maka sebenarnya minum Rosvi nggak apa-apa, karena kalau proses sudah menstruasi berarti kan dia sudah aktif produksinya ya, pabriknya sudah aktif bekerja, jadi bisa dikasih suplemen untuk bisa lebih sehat gitu. Jadi selama dia wanita mau nikah mau belum, yang penting sudah menstruasi ya silakan konsumsi Rosvi. Mana lagi, ada lagi yang baru di sini. Ini udah tadi, kita lihat ke bawah. Oke. Ini tadi udah. Dokter, bagaimana cara program hamil buat wanita yang siklus menstruasinya tidak teratur? Oke. Semua yang mau program hamil itu pasti akan dengan dokter obgyn gitu ya, pasti akan dilihat siklus menstruasinya, karena kalau ketemu siklusnya maka bisa dihitung siklus suburnya gitu. Jadi kalau emang menstruasinya lagi terganggu, yang dikejar utama untuk sebuah program hamil pasti distabilin dulu siklusnya, paling nggak ketemu regulasinya, kita bisa menghitung kapan semua subur, kapan bisa diusahakan gitu ya, untuk nanti itu ovulasi dan lainnya bisa diprediksi gitu. Jadi kalau lagi belum teratur, yang paling penting kalau mau program ya dibikin teratur dulu. Gimana cara bikin teraturnya? Ya periksa ke dokter, ya minum Rosvi gitu ya, nanti bisa dilihat gitu. Nanti ketemu tuh siklusnya 3 minggu atau 4 minggu gitu. Sekali mens bisa 5 hari, 7 hari, kalau udah ketemu nih siklusnya, habis itu baru akan dihitung masa suburnya, baru bisa program gitu ya. Jadi poinnya adalah kalau belum jelas menstruasinya nggak teratur, pasti dibikin teratur dulu, atau paling nggak walaupun nggak teratur banget, nanti pasti dokter akan ngebantuin untuk memprediksi masa suburnya untuk program gitu. Sudah? Oke, ntar lagi udah mau 30 menit nih, aku kasih 3 menitan lagi deh, kita scroll lagi, aku sambil ngobrol lagi. Kalau masih ada yang masih mau nanya silakan ditanyakan. Intinya kalau kita minum untuk Rosvi itu, aku ingetin lagi, biasanya suka pada lupa dengan dosisnya. Biasanya tuh kalau orang minum Rosvi tuh kalau udah sembuh, biasanya mereka jadi berhenti nggak minum lagi, terus tiba-tiba nanti jadi kambuh lagi. Jadi emang sebaiknya kalau misal nih punya keputihannya udah beres, yang tadinya sehari minumnya 2, dimundurin dulu jadi minumnya cuma 1 di maintenance gitu ya, sampai nanti benar-benar sudah sehat banget. Setelah itu baru bisa diminum, misal dimundurin lagi yang seminggu ya cuma 2 saset, seminggu cuma 3 saset, jadi nggak tiap hari. Itu lebih baik daripada minumnya langsung diberhenti tiba-tiba gitu ya. Jadi usahakan Rosvi ini jadi kayak vitamin harian aja, itu lebih baik dibandingkan kalau pas sakit baru minum doang, karena emang dia bukan obat, dia adalah suplemen.
suplemen itu kerjanya adalah untuk membantu. Jadi sebaiknya yang minumnya harus teratur gitu ya. Kadang tuh pasien suka nanya atau distributor suka nanya, dok aku udah berhenti minum tapi jadi kambuh lagi nih, gimana ya? Iya karena baik lagi si Rosfi itu bukan obat gitu. Jadi lebih baik kalau pas lagi ada keluhan minumnya 2 kali sehari. Kalau udah gak ada keluhan di maintain saja, sehari cuma 1 saset, nanti terus 3-4 bulan baru mungkin akan lebih mundur. Atau meminum tiap hari pun juga sehari 1 tuh nggak masalah, karena dia juga bahannya herbal, bahannya alami, jadi nggak ada masalah. Yang penting minum air putihnya banyak, minumnya setelah makan itu sudah pasti akan aman-aman aja. Semoga kenapa, bentar, terakhir lagi deh, satu lagi, kenapa pengguna KB sering alami haid tidak lancar, dok? Ini sering banget ditanyain dan juga sering juga aku jawab. Intinya adalah bukan berarti KB yang bikin haidnya tidak lancar, tetapi KB membantu untuk menggagalkan sebuah kehamilan gitu. Jadi memang ada beberapa yang punya efek kalau dipakai terlalu lama, dia akan membuat siklus menstruasinya memang jadi berantakan karena kan dia lagi ngegagalin untuk jadi nggak hamil. Jadi itu adalah sebuah efek samping yang bisa aja terjadi. Jadi tapi itu nggak masalah. Pada saat nanti kontrasepsinya berhenti, harusnya adaptasi lagi, mensnya akan teratur. Kalaupun nggak teratur ya dibikin teratur dengan Rosfi juga nggak apa, karena itu berhubungan sama balancing hormonal gitu. Jadi nggak masalah. Begitu. Terus masih ada lagi kah? Intinya buat yang baru bergabung juga dan baru lihat live siang ini, aku mau ingetin nanti itu live Instagramnya Rosfi ini sementara kita akan jalanin berusaha untuk rutin dilakukan paling nggak seminggu sekali. Jadi pantengin terus di hari Rabu siang. Kita akan, saya terutama akan berusaha untuk reguler bisa live gitu. Jadi kalau punya pertanyaan atau yang belum terjawab, atau mungkin ada distributor yang punya mitranya ada yang belum pas dengan konsumsi Rosfi, bisa dikumpulin pertanyaannya sekalian untuk ditanyain pada saat live. Kita akan live 30 menit insya Allah setiap hari Rabu ya. Jadi yang baru gabung dan belum sempat dijawab pertanyaannya, kita bisa ketemu lagi di Rabu depan gitu. Kayaknya udah cukup ya. Kalau 30 menit semua pertanyaan yang sudah di list juga udah aku jawab. Nanti kan kita kumpulin lagi untuk dijawab 10 atau 12 pertanyaan di next week. Dan juga selama live teman-teman atau distributor juga bisa tetap nanya gitu. Jadi kita bisa sering keep kontak untuk ngebahas semua yang berhubungan sama Rosfi dan juga semua yang berhubungan dengan suplemen kesehatan wanita. Thank you yang udah gabung. Sorry kalau ada pertanyaan yang belum jawab. Sorry juga yang baru gabung tapi aku udah harus live. Bisa disimpan dan bisa tayangnya ditonton lagi. Silahkan share ke teman-teman yang mungkin belum sempat nonton. Semoga bisa kejawab juga beberapa pertanyaan yang mereka sebenarnya pengen tanya juga gitu, tapi mungkin sudah bisa kejawab, sudah kebahas dan bisa di share ke mereka. Terima kasih. Dr. Yusri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.